kita perlu nanti misalkan pada kasus apa teman-teman mau menghitung distribusi misalkan dari ini dari benda-benda yang secara fisika biasanya kita hitung secara diskret ya, misalkan ini apa momen inersia. Jadi momen inersia itu kadang-kadang kan kita ngitungnya menggunakan ini menggunakan pendekatan yang analitik ya, dipakai rumus I itu integral ya, R kuadrat dm kan biasa gitu ya. Dm itu nanti tergantung pada jenis bendanya ya. Kalau kita bicara bicara misalkan 2 dimensi, 3 dimensi, jadi nanti kita tergantung distribusinya seperti itu. Kan tetapi kadang-kadang tuh kalau kita bicara integral itu kan juga terbatas ya. Terbatas pada apa? Pada misalkan ini. Kalau distribusinya itu tidak merata dan fungsinya itu agak susah ya. Misalkan kita buka sebentar sebelum kita mengingat yang kemarin ya. Kita ini dulu. Ya. Jadi saya hanya membuat sedikit teman-teman ya. Saya hanya sedikit membuat ini buat PPT ya. Jadi saya ini sibuk dengan ini PPG ya. Jadi banyak ini kan ada satu peserta itu ibu-ibu itu PPG dari rumah sakit gitu. Jadi harusnya itu dikumpulkan RPP perangkat pembelajaran itu hari hari Sabtu kemarin malam Minggu. Terus malam Minggu ya sebenarnya nggak malam Minggu ya, jadwalnya itu kan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya, karena pas saya jam 7 tuh pusing saya kambuh, terus saya minta izin diundur. Saya undur dari jam 9 kan, jam 9 berarti kan sampai sekitar jam 7 malam ya. Ya ternyata habis jam 9 kok nggak ngirim file. Saya WA jam 9 itu dibalas jam 10 malam ya. Yang dikirim itu ternyata posisi beliau itu di rumah sakit ya, sedang terbaring gitu. Jadi memang ya, dengan kondisi daring ini kan semua dipaksa ya, ada plus minusnya, artinya sampai orangnya di rumah sakit pun bisa ikut PPG, orang yang ikut tes PPPK ya itu juga bisa ikut PPG. Jadi kalau kita lihat memang ada plus minusnya. Nah, kalau tidak daring coba kan nggak mungkin ya, orang yang di rumah sakit pasti dia akan mengundurkan diri. Jadi kalau kita lihat kondisi memang agak merepotkan gitu ya, tapi sebenarnya satu sisi juga ada sisi baiknya ya. Baik, kita lanjut. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi memang kalau kita bicara teknis itu saya tadi pagi sampai bingung juga. Jadi laptop saya itu sampai error ya. Jadi mungkin kecapean hari Sabtu kemarin full ya. Jadi full sejak beberapa hari itu full. Kan laptop saya belum lama. Jadi kalau kita bicara kendaraan itu inriding ya. Jadi semuanya belum pas pada kondisinya, belum pas. Jadi mungkin teman-teman kalau beli motor itu tanpa inriding ya, inriding itu kalau orang Jawa mengatakan jirayen ya, jirayen, kalau orang Belanda mengatakan inriding. Jadi inriding itu menempatkan sesuatu secara tepat ya, ukuran yang tepat. Artinya seperti ini, misalkan kalau kita bicara termodinamika itu kan ada macam-macam siklus ya. Isotermik, isobarik itu kan yang ngatur adalah dinding silinder dan piston. Ya, karena dinding silinder dan piston itu kan dengan asumsi bahwa frictionnya dapat list ya, friction list ya, seperti itu. Jadi kalau kalau friction list itu kan gesekannya sekecil mungkin gitu kan, gesekan sekecil mungkin. Jadi kalau dengan kita membuat suatu sistem yang teratur, misalkan teman-teman lihat kalau kita kalau teman-teman di sepeda motor itu kan ada aturan. Jadi kecepatan sekian sampai sekian itu misalkan kecepatan kilometer ya. Jadi kalau kita beli motor sebelum 500 km maksimal setengah bukaan gas ya. Terus 500 sampai 1000 baru 3/4. Biasanya enggak ya, seperempat harus setengah, nanti baru 3/4, nanti setelah sekitar 2000 itu baru boleh gas penuh. Nah itu yang harusnya diikuti, tapi nyatanya banyak orang nggak tahu ya, banyak orang nggak terlalu memperhatikan istilah inriding itu, rayen itu ya. Jadi sehingga kadang-kadang kita ini ada sesuatu sulit ya, tidak se-reliable seandainya kalau itu benar-benar kita lakukan
lakukan. Ya kasarnya kalau kita olahraga belum pemanasan langsung kita olahraga seperti itu. Ya baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi itu sisi perjuangan orang ya, perjuangan kita bersama. Saya juga sekarang Sabtu jarang libur ya, Sabtu kejatah PPG, jadi jam 7 pagi bisa sampai jam 9 malam, jadi nggak ada libur. Sehingga ini laptop saya tuh nggak ketemu yang integral numerik. Jadi nanti silakan nanti teman-teman nyoba. Jadi saya harap ada yang siap pakai laptop nanti bisa dicoba pakai Excel ya. Jadi ini kan teorinya teori matematik banget, kita tinggal nyoba buktikan seperti itu. Ya, baik. Kalau istilah turunan integral pernah kita bahas ya. Jadi itu kita tuh nggak boleh sampai terbalik ya, sampai terbalik. Kenapa? Ada orang yang bicara ini ya. Ada yang bicara bahwa istilahnya ya, turunan itu sebagai anti integral. Ini harus hati-hati mendefinisikan ya. Jadi kalau secara matematik oke, ya. Kalau secara matematik oke, tapi kalau kita non matematik jadi nggak oke. Ya, kenapa jadi nggak oke? Konsepnya beda. Misalkan ini, secara fisika itu kan turunan didefinisikan sebagai laju perubahan satu variabel terikat terhadap variabel bebas. Lalu kita perhatikan, jangan sampai nanti kita nggak tahu kita bicara turunannya apa sih, dan ditanya turunannya nggak tahu kan, kadang bacanya aja keliru kan. Misalkan kecepatan itu kan dt, tapi ada yang orang itu baca itu kecepatan dt itu kan salah. Jadi itu laju variabel terikat dibandingkan variabel bebas ya. Jadi misalkan kalau variabel terikatnya itu kita bicara kecepatan, maka variabel bebasnya waktu, laju perubahan kecepatan terhadap waktu itu disebut sebagai percepatan. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau teman-teman membaca bukunya misalkan bukunya siapa ya, bukunya Fredrik Jebus dan Hagen itu ada dibahas. Jadi bagaimana dia mendekati ya, menjelaskan bagaimana pendekatan untuk menjelaskan konsep-konsep seperti itu. Ya, ini sawah teman-teman ingat ya, jangan sampai nanti keliru. Ya, kita betul turunan sebagai anti integral itu betul saat apa? Kita hanya menggunakan konsep matematik saja. Jadi untuk operasi matematik oke ya. Operasi matematik memang ini ya, Tapi kalau untuk konsepnya beda ya, jangan sampai keliru ya. Jadi kalau operasi matematiknya ini, tapi konsepnya beda, harus kita ingat ya. Berikutnya integral kan selama ini kan kita nggak paham ya kan. Kenapa? Karena selama ini kan orang tuh ngatain integral itu anti turunan. Tapi kalau ditanya integral itu apa sih? Nah ternyata mereka banyak nggak tahu. Jadi ya anti turunan Pak gitu. Tapi anti turunan yang seperti apa? Kadang-kadang saat ditanya nggak paham karena memang konsep ini kan jarang dibahas, kecuali teman-teman ini ikut kuliah Bismat sampai detail. Sama saya dulu ikut kuliah Madas 2. Jadi di kuliah Madas 2 itu ada kalkulus ya, bukan Madas 2 ya. Jadi kalkulus saya ingat sekali pertama definisi matematik ya. Setelah definisi matematik terus dilanjut dengan ini limit. Setelah limit baru turunan, setelah turunan baru integral. Nah integral itu nanti diberikan konsep Riemann. Jadi Riemann itu adalah jumlah bagian-bagian This call is now being recorded. Diintegralkan itu Riemann ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau dalamin silakan, ada buku yang lumayan ya, tebal sekali ya. Mungkin ini buku ini coba saya kasih sekedar gambaran, tapi saya belum sempat ya, dari maaf nih yang Excel saya yang integral belum ketemu, ini laptopnya agak error ya, belum bisa saya buka. Saya pernah ngerjakan seperti itu.
kita ingat nih, kita ingat teori tentang integralkan seperti ini, integralkan fungsi ya, fungsi f dx ya batas pada antara a dan b seperti ini. Ini kan kalau fungsinya enak seperti ini oke-oke saja, oke-oke saja. Yang jadi masalah itu distribusinya tidak oke ya. Misalkan ini kan dx ya, d kan jelas ya. Berarti kan kalau kita bicara dx itu, misalkan ada dx, dl, dA, dv ya, misalkan gitu kan tergantung pada yang kita kaji ya. Kalau misalkan seember ya, seember air di ember, kok seember air ya, seember air betul ya. Jadi di ember itu diisi air, jadi satu volume ember itu ya. Itu kan kita bisa mengatakan volumenya seragam. Berarti kita bisa menggunakan ini. Tetapi jika misalkan kita mau menghitung momen inersia ya dari batang, tetapi batang itu ada yang ada yang berlubang, nggak rata. Apakah teman-teman akan menggunakan itu gerakan? Nggak mungkin kan? Kan batasnya tetap, batasnya tetap, tetapi yang masalah distribusi massa sudah tidak tetap kan, nggak boleh. Ya seperti kalau kita ada kasus, mungkin teman-teman pernah baca buku Introduction to Wave Phenomena ya, fenomena yang punya Pak Purwokosa dulu juga punya, tapi sudah saya kembalikan ke yang punya ya. Jadi Pak Purwokosa punya bukunya, itu bagus sekali membahas tentang ini pengenalan konsep integral ya, di sana di bab awal itu. Jadi di situ bahas ini bagaimana kalau bola ya, misalkan bola atau kita anggap seperti semangka gitu ya. Ada semangka, terus nanti kita sobek bagian dalam secara merata, misalkan dengan menggunakan busur ya. Jadi misalkan biar sudutnya bagus kan kita pakai busur. Jadi kita bayangkan semangka itu adalah dapat kita gambarkan dengan busur. Busur misalkan kita potong dengan sudut sekitar ya 10 derajat misalkan seperti itu. Ya kira-kira sekarang menghitung volume semangkanya bagaimana? Mungkin ada yang punya gambaran enggak seperti itu? Jadi ada semangka bulat gitu kan, terus kan ada titik pusatnya. Terus itu nanti kita lubangi, jadi kita ambil ya seukuran, kalau kita ya seperti kita belah semangka ya, jadi tidak kita belah jadi dua, misalnya kita pakai pisau gitu ya, kita belah, kita kurangi, kita makan dengan misalkan bentuk sudut 10 derajat ya, walaupun kita ingat semangka itu kan 3 dimensi ya, 3 dimensi. Kira-kira ada yang tahu nggak cara menghitung volume semangka itu? Ada yang tahu gambarannya? Silakan. Biasa Mas Rozid biasanya yang ini. Ada gambaran Mas Rozid? Memakai integral mungkin Pak. Integral. Terus yang di integral apa? Kan itu volumenya dikurangi tuh Mas. Kan volumenya dikurangi tuh berarti. Belum ada gambaran Pak. Mungkin yang lain silakan. Ini kan kita bicara konsep ya. Jadi kan kalau kita bicara ini kan nanti mau arahnya kemana? Kalau kita lihat orang teknik itu kan kadang-kadang itu luar biasa. Kita tuh kalah dengan mereka ya. Betul, kalah dengan mereka. Jangan kita fungsi turunan akan suatu fungsi akan berfungsi maksimal jika turunannya bernilai nol. Kita kadang-kadang kita tahu teori itu ya. Ternyata itu teori itu dipakai misalkan oleh orang-orang ini, orang-orang PDAM, orang teknik pasti pakai ya, orang-orang teknik mesin pasti pakai. Waktu itu saya lihat orang PDAM itu misalkan mau menghitung ini ya, menghitung jumlah biar misalkan jumlah peralon ya, jumlahnya minimal, terus bagaimana desainnya ya, terus misalkan menghitung jumlah suatu biar sehingga maksimal, tapi investasinya
pakai turunan. Jadi kita kan maunya itu kan gantinya sebanyak mungkin, ya kan? Tapi modalnya sedikit mungkin. Nah, itu kan kalau kita tambah itu kan sulit ya, sulit sekali. Sehingga kalau kita lihat apa orang-orang itu kan menghitung biaya produksi itu kan orang ekonomi dengan orang yang tidak beda ya, beda sekali. Jadi orang ekonomi kan sampai menghitung gitu ya, sampai kerjanya sekian sekian ya, mereka bisa nilai segitu misalkan di Indonesia itu kenapa jadi mahal karena pajaknya yang besar seperti itu ya. Walaupun sebenarnya pajak itu kan di apa dibebankan ke kita kan akhirnya, kenapa akhirnya itu kan nilainya jadi mahal gara-gara pajak itu ya. Misalkan sebentar paling Avanza itu paling harganya 100 juta, setelah pajak itu jadi sekitar 150 atau 160 kan. Pajak sebetulnya apalagi mobil mahal ya, itu kan kadang mobilnya 1 M karena pajak macam-macam ya jadi 3 M. Memang banyak faktor. Lagi ini tadi Mas Roji tadi gambarnya itu volume apa semangat di waktu yang sebesar 10 derajat ya. Jadi kalau kita memotong semangka ini dengan busur ya. Silakan mungkin ada yang mau jawab ya? Ya, jadi Mas Roy tadi itu nyaris ya, nyaris betul. Ada integral, tapi integral seperti apa gitu ya, integral seperti apa. Ya, nanti silakan teman-teman cari bukunya Akira Hirose, Akira Hirose. Oh, ada, mungkin di internet ada itu zaman sekarang kan semua sudah serba apa serba ada ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu cara cari buku ya. Udah pada ahli cara cari buku. Kalau Mas Roji cari buku gimana Mas kalau online Mas? Kalau saya lebih suka literatur yang itu sih Pak, tidak offline, tidak online Pak. Cari buku asli Pak. Buku aslinya kalau stoknya ada Mas. Kalau misalkan nggak ada ya repot, harus ke perpus. Karena buku itu lebih banyak yang ini loh Mas, online-nya loh, versi online. Jadi kalau misalkan buku penelitian itu kalau kita menunggu buku yang versi langsung print out lama Mas, susah. Kalau Ada yang saya caranya di itu Pak, di website universitas Pak. pakai itu ya, pakai password itu ya. Ya kadang Pak itu Pak. Tapi yang pasti semua ada Mas. Yang berbayar kan biasanya enggak ada Mas. Itu Pak, kalau nyari di Zilip atau apa yang lainnya itu kebanyakan itu Pak. Kayak takut itu ilegal apa enggak sebenarnya gitu Pak. Ya, bismillah Mas. Bismillah. Jadi gitu. Jadi bismillah aja ya. Karena itu kan memang sudah dipasang di sana. Ya, jadi kalau kita apa ya? Kalau kita formal, saya tuh dulu pernah jam 8 malam ditelepon orang perpus. Jadi saya tuh cari buku. Ya gayanya pengen jadi orang yang lurus, legal gitu. Jadi saya ada kalau nggak salah 4 atau 5 buku saya pesan itu. Ya, dulu kan ada ya akses khusus di perpustakaan, perpus pusat ada ya. Saya ke sana, saya nuliskan buku ini. Ternyata waktu itu nggak bisa langsung diakses ya, karena berbayar seperti itu. Setelah beberapa hari saya pulang itu malam-malam tuh ditelepon orang, Pak bos ikut dalam mencari ini Pak. Iya Bu, gimana Bu? Ini bayarnya sekian-sekian Pak. Ini kalau Bapak ambil 5 buku ya kelihatannya universitas berat. Terus saya jadi berpikir juga bahwa kalau wah ini berat juga kalau kita apa modalnya harus apa ya, harus bayar gitu ya, terus berat ya. Walaupun bayarnya universitas coba kalau tiap dosen itu 5 ya, tiap dosen 5 nanti mahasiswa misalkan punya 2-3. Kalau satu buku misalkan kita untuk akses itu sekitar $50 itu nggak berat ya, kali ya dikali itu apa itu baru buku ya. Kalau jurnal lebih mahal lagi. Setelah itu saya bismillah, jadi ya teman-teman ya mulai berpikir ini aja. Kita kan yang di sana itu kan kalau murni ya, kalau
murni misalkan teman-teman lihat dari apa ya, yang Amazon, BBM itu kan memang asli ada harganya ya, asli ada harganya macam-macam itu memang lega, itu harganya luar biasa, harganya luar biasa. Tapi yang kalau kita lihat ya, misalkan teman-teman buka di ini ya, dibuka di PDF Drive, kan ada yang pernah, kan ada yang punya pengalaman di PDF Drive, itu kisah lega itu buku-buku lama. Jadi kalau apa yang belum pernah itu kan nanti bisa nyoba ya, yang belum pernah. Jadi kalau apa, kalau kita sambil ya, bentar, tadi belum saya screen ya, ini kan untuk bukti kuliah juga, bentar. Jadi mungkin saya tunjukkan ya, seperti saya tunjukkan mungkin yang belum, karena ada mahasiswa itu terlalu ini apa ya, kasarnya itu terlalu lugu ya, terlalu lugu. Jadi memang ya kita paksanya kalau lugu-lugu susah ya, susah karena ilmu itu kan berkembangnya lama ya, jadi lama. Tapi kalau kita teknologi berkembangnya cepat ya, seperti itu. Jadi misalkan nanti teman-teman mau nyari ini ya, mau nyari apa, mau nyari misalkan buku, jadi nanti kan teman-teman silakan baca buku ini ya, coba nanti kan teman-teman ini coba ngerjakan soal ini ya. Ini judulnya, bukunya ini judulnya ya, ya numerical ini juga, nah analisis yang dalam aja yang kecil juga, oh, ini aja. Jadi nanti teman-teman saya minta coba ngerjakan pakai itu ya. Jadi kita ketik, oh ini aja saya pakai apa, ntar screen aja ya, ntar screen. Baik, jadi misalkan kita mau pakai ini apa, PDF Drive, jadi nanti tinggal ini. Jadi ini sawah yang cukup lega ya, ini cukup lega, jadi sering dipakai ya, sering dipakai. Jadi tidak macam-macam. Nah ini ya teman-teman, misalkan dari apa bukunya tadi yang saya ini ya. Nah ini numerical analysis using ya MATLAB and Excel. Nah jadi teman-teman tinggal dari sini. Nah ini teman-teman ya, jadi nanti silahkan ini diunduh ya, diunduh kan tidak besar ya, jadi tinggal kita klik. Jadi memang kita bisa milih ya, jadi ada download, ada preview, lumayan ada 627 lembar. Jadi ini termasuk yang buku lama ya, buku lama itu biasanya ini saya bilang ini agak legal ya, kan ini belum ada yang protes ya, kecuali kalau teman-teman pakai ini, cari jurnal, cari ini yang pakai kode burung di mulutnya ada kunci itu. Nah itu memang kita harus sering kucing-kucingan. Saya pernah terlalu sering download itu, akhirnya di blacklist karena kan kita punya ini ya, ITP ya, laptop tuh punya ITP yang di catat sana. Jadi kalau kita terlalu sering itu kan juga nanti di blacklist, nanti kita ada di blok ya, blok setelah berapa hari nanti baru boleh lagi gitu ya. Jadi memang kalau yang saya cerita tadi ya, namanya apa itu, Skihat ya, Skihat itu termasuk yang ilegal ya, tapi kita butuh banget ya, gimana lagi. Coba kalau saya butuh 15 jurnal untuk referensi, kalau saya ngunduh itu satu jurnal bisa $50 ya, 50 kali 15 berarti berapa, 50 kali 15 itu berarti 450 ya, 450 kali 16.000, coba teman-teman bayangkan itu berapa ya. Aneh ya, jadi memang dunia itu seperti itu. Jadi kan harusnya ilmu itu kan dibagi bebas, ternyata tidak ada yang mahal luar biasa seperti itu, sehingga ada orang baik hati, orang Rusia. Jadi dia yang tujuannya mengembangkan ilmu biar tidak orang-orang kaya saja yang ini, negara kaya maksudnya ya, yang bisa mengeksplorasi ilmu, akhirnya
dibuat itu. Tapi memang kucing-kucingan kita harus sering akses. Kalau nggak hilang nanti. Jadi kadang-kadang itu kan misalkan belakangnya itu diganti. Jadi kadang ada ini kan ekstensi belakang itu diganti. Jadi kita kalau misalkan sampai setahun nggak ikuti, nanti kita nyari udah nggak ketemu, sulit ya sulit. Kalau Leibniz itu lebih gampang, dia juga kadang-kadang saya lihat juga semi ini ya, semi ilegal lah, ya, kadang-kadang ilegal. Tapi kalau PDF draft ini insya Allah ya ini belum ada ini ya, belum ada yang mengeluh ya, belum ada yang mengeluh, belum ada yang. Tapi kalau yang skihab itu banyak yang mengeluh dari pihak itunya ya, dari pihak jurnalnya ya. Tapi kalau ini kan enggak, kalau ini buku ya, jadi buku itu kan memang ini bisa kita bisa kita pakai, yang penting tidak diperjualbelikan seperti itu. Jadi ini kan ada buku yang baru dari 2017. Jadi nanti silakan teman-teman yang pengen ya, misalkan pengen macam-macam. Jadi kalau misalkan kita bicara bahasa pemrograman, kalau kita hanya terlalu ini ya, menggunakan buku-buku masa lalu sulit, karena yang namanya pemrograman itu kan di edisi dan beda itu ya. Jadi teman-teman yang harus nanti, jadi silakan ini nanti diunduh ya, diunduh nanti ada tugasnya dari sini, ada salah satu tugas coba ya dengan Excel dari sini. Jangan khawatir, di sini tuh ada ininya, ada petunjuknya, jangan khawatir ya, ini yang sudah saya unduh seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi ya biar nanti nggak penasaran yang konsep tadi, kalau semangka ya. Kalau semangka dibelah, kita ambil seperti ya, kita potong ya dengan busur misalkan 10 derajat, itu cara ngitungnya itu tidak langsung dikurangi. Jadi misalkan kita bayangkan ini kita bayangkan misalkan sebagai benda umum, kita kurangi, oh berarti ini kan maksimal 350 derajat, kita kurangi aja misalkan 10 per 30 per 360 kali 4 per 3 biar pangkat 3. Saya pernah tanya ke orang matematik seperti itu ya, ternyata saya kaget, orang matematik saya juga gak paham. Jadi setelah saya tanya ke yang mahasiswa senior itu, ternyata mereka baru tahu. Jadi kalau mahasiswa matematik yang junior di bawah semester 4 kadang-kadang nggak tahu, tapi kalau yang mahasiswa semester atas bisa tahu. Jadi memang nanti menyelesaikannya kita kembali kemana? Kita kembali ke koordinat bola. Jadi nanti kembali ke koordinat bola, nanti baru dicari. Jadi nanti yang kita ubah banyak, yang kita ubah adalah sudutnya, seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman bisa nyari ya, kalau di malah kesini. Saya belum tahu apakah bukunya Akira Hirose ada di sini enggak. Akira Hirose. Ini pengarangnya ya, ini malah mungkin bukunya banyak ya Akira Hirose itu. Jadi introduction kalau nggak salah, introduction with fenomena. Teman-teman nanti kalau gelombang, biasanya kalau Pak Purwoko pakainya ini ternyata tidak ada di sini ya, mekanika. Di bukunya cukup lama ya, jadi saya tahunya dari situ. Nggak ada di sini. Biasanya kalau ada tuh langsung di atas ya, langsung di atas seperti itu. Ya, baik, ini untuk pengalaman saja. Jadi teman-teman nanti bisa silakan nanti cari banyak buku dari sini. Jadi kita bisa dari sumbernya. Kalau misalkan teman-teman nanti mengembangkan Levis, ya biar lebih top lagi, bisa dari sini. Ya, terus nanti misalkan pengen mengembangkan lagi sampai ke konten dalam, biar caranya mudeng, kita bisa pakai YouTube. Jadi caranya gitu ya. Kalau YouTube itu kalau kita tiru langsung repot tanpa teori. Ya, baik, saya kira itu ya teman-teman ya. Jadi memang akhirnya Hirose tidak ada ya, sebentar kita bahas yang kemarin. Jadi kita coba ingat yang kemarin. Jadi kemarin kan memang ada yang belum tersampaikan semua ya, tentang ini, tentang fitting data ya. Jadi kan saya kemarin mau cerita, ini kan belum selesai ya. Jadi kenapa fitting data itu penting ya? Penting. Jadi kadang-kadang ini biar nanti teman-teman ada gambaran. Jadi misalkan ada data ya, ada data seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, ada titik-titik seperti ini. Kalau kita bertanya kepada orang, itu kadang-kadang kan dijawab bebas.
dijawab bebas ya. Misalkan kira-kira bagaimana cara gambarnya kan. Jadi kenapa saya ingatkan ini, karena ternyata semua mahasiswa angkatan teman-teman kan belum ini ya, belum pernah menggambarkan grafik dengan kertas milimeter blok ya, ternyata belum itu. Jadi saya ingatkan kembali ya. Ini loh. Jadi kalau teman-teman praktikum ya, teman-teman praktikum nanti misalkan tidak pakai Excel tapi ngolah datanya pakai kertas milimeter blok ya, jadi kertas kotak-kotak yang biasanya untuk matematik, tapi bedanya kalau milimeter blok itu satu strip itu 1 milimeter ya, maka dikatakan milimeter blok. Jadi kalau ada data seperti ini 1, 2, 3, 4 ini kan kita bebas, kita nggak bisa nyalahkan orang. Misalkan ada mahasiswa pertama dia karena ingatnya itu regresi linear, dia gambarkan seperti ini karena dia yakin ini sudah datanya sudah oke, tidak usah di fit ya. Kalau di fitting data itu kan kita sebenarnya, kalau kita bicara fitting data itu, kalau kita bicara di ini kasus regresi linear itu fitting data yang kita langsung fitting datakan langsung oleh Excel, jadi buat banyak titik-titik, sehingga kalau teman-teman nyoba pakai Excel dengan menggunakan menggunakan trend line, nanti silakan tambahi ini error bar, nanti kan teman-teman akan melihat. Jadi nanti dalam membuat garis lurus tadi itu Excel kan ternyata juga dia itu mencari garis terbaik. Nah, proses itu namanya fitting data. Jadi fitting data juga dilakukan oleh komputer ya. Jadi ada titik banyak itu kan komputer itu tidak akan langsung serta-merta menggambar ya, tidak akan langsung serta-merta menggambar. Ya kenapa? Karena dia kan juga seperti ini, butuh ini ya, sehingga kadang-kadang nanti kalau kita lihat di Excel itu kan ada pilihan grafik ya. Kalau kita lihat itu di Excel itu ada pilihan grafik. Ya, misalkan ini ya, ada pilihan grafik. Insert ya ini. Jadi kan graf ini kan nanti sebenarnya ini kan. Nah, dari ada yang scatter ya, X ini kan berarti untuk mewakili titik-titik mana yang kita akan ambil. Jadi kalau kita misalkan ngambil sembarang ya, satu titik misalkan ini X misalkan ini apa coba ini kita buat linear terus, tapi sebenarnya tidak linear sebenarnya ya. Dengan ini kita buat betul-betul linear ya. Kalau kita lihat plotkan nanti seperti ini. Ya, ambilin aja. Oke, kita misalkan cari trend line-nya. Saya kebetulan belum pernah gunakan trend line yang ini, pakai Excel 2016 ya. Jadi kan teman-teman ya, ini yang kita maksud dengan ini, dengan fitting data yang dilakukan oleh komputer itu seperti ini. Jadi dia itu kan ngambil garis yang dimana dianggap itu mewakili semua. Ya, ini kan kalau kita lihat kelihatannya linear, ternyata kan tidak. Aku di tengah sini kan mulai ada perubahan. Jadi kalau kita ada lengkungan seperti ini. Ya. Jadi kalau kita hanya misalkan teman-teman gambarnya satu-satu, jadi pakai milimeter blok, pasti kan titik-titiknya tidak akan seperti ini. Jadi kalau kita misalkan gambarkannya biasa satu-satu, pasti titiknya 2, 4, langsung kelihatannya kan nanti awal-awal tuh linear 2 ke 4 ya, 4, 16 ya, tapi nanti kan ternyata di kesini makin besar itu kan ternyata dia semakin tidak linear. Kalau kita lihat paksakan linear seperti ini gitu ya, terus apakah eksponensial? Kalau kita coba seperti ini ya,
Terus kalau kita coba lagi logaritmik seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti ini kan coba kalau teman-teman bayangkan ya, apalagi polinomial ya. Ternyata kalau polinomial cocok ya. Cocok ya. Itu tapi cocok gak ada jaminan ya, karena kita nggak tahu karakter aslinya ya. Kalau pakai pangkat ya pakai power seperti ini. Ya, kalau pakai moving average ya, jadi rata-ratanya apa kita ambil pergeseran. Ada istilah moving average itu. Ya, jadi kalau gini memang ini teman-teman, kalau kita mau data betulan itu kita memang harus paham. Ya. Kadang-kadang kan memang nanti kita sampai ini ya, misalkan kita sampai nambahkan ini, misalkan kita pilih yang eksponensial, misalkan eksponensial ya. Kita ambil nah, atau linear aja. Kita coba lihat R-nya ya. Kalau kita lihat R-nya ya, oke, kita lihat dari sini aja ya. Kita coba saat intercept, ada interceptnya ya, kita coba ya. Kita tentukan persamaan ya, ternyata dan R kuadratnya ya, kita lihat seperti itu ya. Ternyata kalau kita lihat ini ya, kita dengan menggunakan rekursi dianggap ini linear ya, ini kan ternyata R kuadratnya 0,938. Kelihatannya oke, linear banget ya, linear banget. Tapi apa itu betul linear? Ya, coba kalau sekarang kita ganti, kalau kita ganti dengan menggunakan yang ini eksponensial, apakah masih seperti itu? Ternyata R-nya malah jadi 0, ya kan? Padahal kan seperti ini kan berimpit malah ya kan? Kalau kita kita lihat kelihatannya kok berimpit, kok ini kok R-nya malah jadi 0. Nah, berarti masalah kan? Masalah apa berarti? Masalah kan berarti kalau kita bicara komputer itu kan sebenarnya kan kita kasarnya komputer itu kan nggak pintar ya, komputer itu ya. Kenapa? Tergantung kita. Sehingga yang namanya fitting data itu penting untuk kita memutuskan kira-kira karakternya seperti apa. Ya karakter itu nanti kita kembalikan kegunaannya. Jadi misalkan tadi kemarin kita bicara tentang interpolasi. Jadi misalkan kita untuk memperkirakan umur obat itu pakai interpolasi ya. Dan itu kan nanti terwakili semua kalau kita bicara konsep statistik itu kan dengan menggunakan persamaan-persamaan itu. Jadi misalkan data itu normal tidak, kita uji ya, misalkan ada macam-macam uji ya, uji kuadrat, terus ada apalagi misalkan apalagi yang sering dipakai untuk skripsi itu Bartlett. Nah, ada banyak metode ya untuk mengecek homogenitas, normalitas dan seperti itu. Jadi kalau ada kita praktikum, kalau kita praktikum terus kita belum tahu karakternya itu susah. Nah, jadi sana memang istilah fitting data itu memang dibutuhkan untuk memutuskan kira-kira seperti apa sih. Dan kita nanti kalau itu umum oke ya, itu umum. Jadi itu praktikum yang umum lah. Jadi misalkan T itu udah pi akar L per G itu umum. Tapi misalkan yang menjadi tugas teman-teman kemarin ya, di kasus mistar dengan memiliki beda jarak dari pinggir mistar ke dari pangkal mistar ke ujung, yang di ujung yang digetarkan itu kan nanti efeknya berbeda, karena ternyata kemarin itu tidak betul linear ya, bahwa kalau nggak salah itu kan pangkatnya 1,5 ya, N pangkat 1,5, jadi nilainya kan K pangkat 1,5. Itu kan tidak linear kan, 1,5 pangkat tidak 1,5. Artinya kalau tidak linear, terus bagaimana tindakan kita, itu kan bagaimana tindakan kita untuk menganalisisnya. Ya, salah satunya kan kemarin karena memang itu kan sudah jadi fenomena umum, sudah ngerti berapa cara teori, nanti kita bisa menggunakan analisis dimensi. Berarti kalau dengan analisis dimensi itu nanti ketemunya ini berarti sebenarnya linear atau tidak, seperti itu. Jadi ini yang membuat teman-teman ya, kalau kita bicara praktikum itu sebenarnya tidak mudah ya, karena kita belum tahu proses karakternya ya, ya. Kalau ada ini, sehingga sama-sama 5 titik ini, ada yang gambarkan ini boleh, ada yang ini boleh, ada yang ini boleh ya. Misalkan kalau yang SMP zaman saya itu, kalau guru itu kalau disuruh gambar grafik kan dalam kondisi mulus ya, tidak boleh ada misalkan ada yang 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 misal
berbentuk curam seperti ini nggak boleh ya. Tapi kalau kita bicara garis lurus ini ya, sayangnya waktu itu memang nggak dikenakan tentang ini, tentang apa, tentang regresi linear ya. Sehingga sekarang kalau kita tahu regresi linear itu ada seperti ini, seperti di Excel tadi gitu kan. Terus berarti kalau pakai interpolasi ya beda. Jadi kalau interpolasi kita tidak bisa menggunakan ini, tidak bisa menggunakan konsep regresi linear, jadi beda ya. Jadi kalau kita bicara ini kalau regresi linear kan dikembalikan ke statistik ya, ada kuadrat terkecil ya, regresi kuadrat terkecil. Jadi kalau kita bicara tentang interpolasi itu agak lain. Kalau untuk mahasiswa teknik biasanya banyak ya, paling enggak sekarang teman-teman tahu lah ya, sekarang tahu bahwa untuk membuat plot grafik garis itu tidak mudah ya. Dari suatu titik-titik kita perlu pertama mempertimbangkan tujuan kita apa ya. Tujuan kita tuh memang mencari slope, itu boleh ya, dari slope itu boleh, kita tinggal melihat ini linear tidak, ini logaritmis, eksponensial, kita tinggal lihat itu. Minggu kemarin kita sudah bahas, tinggal lihat karakternya. Tapi kalau kita tidak hanya butuh itu, tidak hanya butuh regresi linear, kita butuh banyak karakter yang lain. Misalkan kita ingin ini kan tiap titik lalu ya, kan memang sama-sama memprediksi bisa ya kan. Untuk prediksi satu nilai kan kita pakai regresi linear. Jadi kalau yang atas itu kan ada dua titik itu yang sebenarnya kan dia tidak dilalui, dianggap dia normal. Kalau ini kan semua dilalui, ini semua dilalui. Bedanya kan kalau yang ini, yang atas bawah ini kan kita tidak bisa menentukan gradiennya. Ya itu ya. Jadi memang agak sulit ya, dan ya semoga yang kemarin ini sudah dibahas, sudah dibaca teman-teman. Kenapa kalau yang biasa kita lakukan ini ya, yang biasa kita lakukan ini. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara untuk menormalkan istilah tadi ya, grafik. Jadi kadang-kadang itu kalau ini tiga-tiganya itu salah ya. Jadi ini salah satu contoh untuk mendapat ya base fit ya. Makanya fitting data, mau fit sampai dapat base fit ya. Jadi mengepaskan data sampai dapat data terbaik, istilahnya seperti itu. Karena kadang-kadang itu kita ini butuh tambahan data untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan ya. Jadi misalkan yang dileviskan oleh Mas Gustaf ya, Gustaf 2016 itu kan bikin levis pakai Android, pakai Arduino dan pakai Excel. Terus dia itu pakai solvernya Excel. Jadi nanti teman-teman kalau tertarik solver silahkan dicek solver itu. Jadi kalau kita mengajarkan siswa SMA konsep ayunan sederhana atau konsep grid harmonik. Jika siswa itu belum paham konsep ininya, konsep persamaan matematisnya ya, dalam bentuk persamaan diferensial itu kan kita ada solusi pertama kita bisa pakai ini materi kemarin yang metode Euler-Kummer, Peaprop seperti itu bisa pakai. Tetapi jika kita mau berbasis pakai data praktikum, kita bisa pakai solver ya. Nanti terus di dalamnya kita pakai ini ya, kita nanti bisa pakai ini, kita bisa menggunakan kaidah solver nanti dengan regresi linear ya. Jadi caranya nanti ada data-data itu tidak dapat terbangkitkan dari saat kita ngambil data. Misalkan kita tuh ngambil F itu K delta X ya, kan biasa tuh ya. Nanti kan itu kalau kita rumuskan itu kan F itu kan MA ya, jadi M D kuadrat X dt kuadrat kan itu. Nanti kan kita ada persamaan seperti itu untuk menurunkan sampai data-data yang dibutuhkan ya. Nanti ada data periode macam-macam yang sampai amplitude macam-macam itu. Nah, itu kadang-kadang kan untuk mewakili biar datanya semua terpenuhi ya, itu kan tidak semua data harus bisa kita lakukan. Dan kita tuh pengen data lengkap itu sekitar ya, masyarakat Aji itu kan datanya hanya 5, itu kan belum mewakili.
kita misalkan pengen data itu 100, nggak ada ya, nggak ada, misalkan kok susah. Ini kita yang lihat itu dapat itu kita bangkitkan ya, membangkitkan data. Jadi ada istilahnya distribusi bilangan acak gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar Excel, belajar statistik, ada istilah distribusi bilangan acak. Jadi nanti mainnya dari sana ya. Ini jadi jarang ini ya, saya baru sekali membimbing mahasiswa yang bisa memahami materi S2. Jadi itu materi saya waktu S2, jadi materi fitting data detail sampai solver materi S2. Setelah itu nggak ada lagi mahasiswa yang pernah praktek seperti itu. Jadi mengenai teman-teman kalau mau ada nuruskan boleh sekali. Kalau minta file saya kasih ya. Jadi misalkan mau minta file live-nya Mas Gustaf, tinggal kontak saya. Jadi Pak, nanti saya mau meneruskan Pak, boleh. Jadi nanti saya kasih filenya. Jadi saya masih diberikan file dari Mas Gustaf. Jadi nanti ada codingnya juga ada kalau mau ada yang ini lanjutkan pakai Arduino. Jadi nanti kalau ya cerita tadi itu ya, jadi cerita tadi itu Mas Gustaf tuh yang pakai ini tadi, jadi pakai ini ya, pakai ini. Tetapi ini dipastikan dulu bahwa semuanya itu terjamin validitasnya. Nah, kalau dulu Mas Egi itu kan validitasnya dicek dengan teoritis ya, dengan teoritis. Tapi kalau yang ini Mas Gustaf kan tidak tahu teorinya kan. Nah, karena kita tidak tahu teorinya, maka kita buat modelnya, lalu kita pakai solver ya, solver. Jadi kalau misalkan T itu 2pi akan L per G jelas ya, itu kan teorinya jelas pakai itu. Bisa nanti kita lihat ya dari konsistensi datanya. Tapi kalau yang kasus pegas itu kan kita nggak tahu pegas itu apakah dia linear atau tidak, kan nggak ngerti kan. Hanya pakai solver itu bisa dikira-kira sampai jauh mana ya. Ini alhamdulillah itu diterima di jurnal Physics Education ya. Jadi, mungkin teman-teman yang tertarik boleh ya, silakan kapan-kapan kontak saya. Baik itu teman-teman ya. Jadi misalkan yang sering kita lakukan ini saya ya, teman-teman mungkin belum pernah ya. Jadi kadang-kadang itu untuk nutupi ini tadi, jadi kan kita kan kadang nutupi kesalahan ini tadi ya. Jadi misalkan kita ada 5 titik biar datanya bagus, fitting dan bagus, kadang-kadang kita ini buat 2 garis ya, buat 2 garis untuk membuat gradiennya itu menjadi 3 ya. Jadi ini gradien rata-rata tengah, nanti ada gradien pinggir, atas dan bawah. Itu yang sering kita pakai ya, dengan keyakinan semua data harus masuk. Jadi kalau semua data harus masuk, berarti kan kalau kita narik lagi 2 garis kan ini yang ke bawah ini ya, ini kan nggak bisa 1 garis itu hanya melewat 1 titik. Ini kan juga ya kan, akhirnya kita korbankan, kadang-kadang kan kita buat garis dari sini ke sini, itu kan dari sini ke sini, akhirnya jadi jelek, itu kan jadi jelek. Kenapa? Nanti kan mesti ini nilai gradiennya jadi berantakan. Dan nanti kalau kita hitung nanti jadi super ruwet ya, jadi super. Jadi kalau di sini digambarkan cukup 1 titik ya, 2 titik dengan tambah 1 garis. Jadi ini memang efeknya ke sana teman-teman ya. Jadi efeknya ke sana memang kalau kita praktek itu tidak mudah ya, tidak mudah. Ya, jadi mungkin saya cerita banyak teman-teman nggak terlalu paham karena teman-teman belum pernah merasakan ya, belum pernah merasakan mau membuat grafik ya dengan kertas milimeter blok. Jadi kalau teman-teman sesekali coba nanti sesekali silakan gambar grafik dengan milimeter blok, terus nilai yang didapat itu nanti silakan dibandingkan kalau teman-teman menggunakan regresi linear ya, misalnya menggunakan trendline Excel silakan. Dan nanti teman-teman punya cerita sejarahnya dulu seperti itu. Jadi kalau kita bicara trendline itu kan sebenarnya kan yang dipakai statistik, Excel pakai statistik ya, menggunakan ini dengan regresi ya kuadrat terkecil kan, jangan menggunakan itu kuadrat terkecil, berarti kan ada salahnya ya, ya namanya adalah residu ya, atau istilahnya kalau kita bicara error ya, yang mungkin jarang kita ketahui ya. Jadi yang kemarin memang kita nggak terlalu butuh aplikasinya, jadi insya Allah suatu saat saya berikan contoh aplikasinya ya, satu contoh aplikasinya. Jadi saya lupa kemarin itu gara-gara ngajar WLPG. Jadi sebelum kita UTS nanti saya berikan satu contoh aplikasi. Jadi kan serat statistik itu yang kita sering pakai ini ya, serat statistik. Terus yang ini letak residunya. Jadi kalau kita bicara ya ada ini. Ya nanti kan
untuk nyocokkan itu kan kita pakai model. Jadi yang dilakukan Mas Gustaf, jadi dia bikin model matematis, nanti terus dia bikin bikin data. Yang ini kan data yang dibuat dari model matematis, ini data yang dibuat dari hasil praktikum langsung, nanti dibandingkan seperti itu. Jadi kalau kita bicara ya regresi, ya ini ya, ada errornya ya, ada errornya. Kita taruh di mana lupa. Ya ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicarakan yaitu mx plus c ini yang kita pakai kan. Ya ini yang kita pakai kan ini ya. Padahal sebenarnya tidak. Kenapa ada error? Kenapa error? Karena garis yang kita bentuk, garis regresi ini kan menggunakan mx plus c. Padahal kan di sana ada banyak gradien, banyak titik yang kita abaikan. Nah, kalau kita kemarin bicara metode Euler itu banyak gradien yang kita tidak hiraukan, abaikan. Di regresi kuadrat terkecil juga sama. Jadi ada bagian-bagian terutama ini gradien yang tidak kita hitung. Kenapa? Karena dari sekian banyak titik itu hanya beberapa titik yang kita hubungkan seperti ini. Ya, seperti ini kasusnya ya. Jadi ini kalau baik-baik seperti ini, kalau teman-teman bisa praktek seperti ini. Ini salah satu contoh kalau kita praktek dengan menggunakan prinsip akurasi dan presisi yang baik. Seperti ini, insya Allah teman-teman ambil sini oke aja. Ya. Ngambil sini juga nggak terlalu bermasalah. Misalnya ngambil titik ini dan titik ini oke ya. Titik ini oke. Di garis. Kalau pakai Excel biasanya diambil agak tengah seperti ini. Tetapi kalau datanya seperti ini, apakah juga mesti aman diambil titik tengah ini? Ya kan, ini kan jadi pertanyaan juga kan. Artinya apa? Kalau kita ambil tengah ini, malah jadi aneh. Anehnya apa? Tidak ada dua titik yang dilalui. Itu kan secara matematis nggak boleh. Ya, secara matematis kita nggak boleh menggambarkan satu garis tanpa melalui dua titik kan. Secara matematis kan untuk membuat satu garis lurus itu minimal melalui dua titik kan. Secara matematik seperti itu. Jadi kita harus lihat kajiannya ya, sekali antara matematik dan ini kan kalau pakai kaidah itu. Jadi sebenarnya kaidah ini kan tujuannya apa? Biar tujuannya itu kita bisa membagi sama rata. Jadi nanti kalau kita buat gradien, jadi kan gradien nanti kan kita buat gradien gini lagi ya, menyimpang gini. Nanti kan kita punya 3 gradien ya, gradien 1, gradien 2, gradien 3. Nanti kita rata-ratakan. Jadi yang kita rata-rata hanya gradien pinggir. Ya kan tujuannya kan gradien yang pinggir sini kan nanti kalau dirata-rata, kalau benar-benar ini simetris kan hasilnya pas di sini. Tujuannya ini. Jadi ini kan sebenarnya berarti kalau kita pakai kajian ini kan sangat mungkin dalam membuat gradien itu kita hanya memperhitungkan luasan. Kita tidak memperhatikan ada tidaknya titik yang kita lalui seperti itu. Itu yang sering kita alami. Saya ya, teman-teman mungkin belum alami kalau kita membuat plot grafik yang menggunakan nilai-nilai block seperti itu. Ya, dan mungkin sebelum ini saya akhiri yang mengingatkan fitting data. Kalau ada pertanyaan silakan. Paham atau bingung teman-teman? Mohon maaf Pak. Iya. Tadi untuk tugasnya dari buku analisis numerikal format lab and Excel itu ada tugas nggak Pak? Yang mana ya Pak? Nanti aja Mas. Ini kan setelah ini saya bahas tentang kita gelar dulu Mas. Ya. Oh, oke. Itu. Nanti gampang tugasnya mengerjakan ulang nggak Mas? Tidak terlalu susah yang kerjakan ulang. Yang Simpson saja nanti kan. Tadi sudah baca ya. Tadi sudah baca ada 2 metode toh. Ada trapesium dan metode Simpson kan. Yang fitting data nggak masalah ya. Yang fitting data. Jadi yang fitting data insya Allah minggu depan saya coba berikan 1-2 contoh kasus ya. Jadi teman-teman ini kan saya nggak kasih gambaran ini, teman-teman berpaham. Oh filosofisnya ternyata kalau kita boleh pakai kenapa sih kalau kita ngolah data di Excel ternyata itu ada pilihan. Ya ada pilihan linear, terus logaritmis, eksponensial tuh. Maksudnya seperti itu di Excel tuh, biar yang menentukan kita. Jangan sampai kita itu praktek bingung. Ini saya pakai yang mana ya?
itu jadi masalah ya. Jadi kalau kita praktek kok malah bingung jadi masalah ya. Terkecuali teman-teman sudah ini kan, alhamdulillah kan teman sudah punya modal. Kemarin sudah saya kasih modal, kalau modelnya misalkan Z itu A, X pangkat N, itu berarti kan dia tidak linear. Melinearkannya gimana, itu nanti tinggal lihat seperti itu. Kalau kasusnya secara spesifik seperti itu. Tetapi kalau kasus yang soal cerita, ini yang repot ya. Kita harus sendiri menentukan sifatnya. Kan sangat mungkin nanti teman-teman praktikum ya. Jadi yang mungkin teman-teman ada yang nanti S2 murni, seperti Pak Zulianto ya. Tahu Pak Zulianto ya, itu kan Pak Zulianto itu kan angkatan 2010 ya, jadi seangkatan sama Bu Ferusi. Itu kan dulu bercerita ke saya tuh, aku di ITB gimana mas kesulitannya. Yang repot itu Pak, saya di ITB itu di UNS kan waktu S1 tidak dapat komputasi ya, jadi bingung ya, bingung yang akan dikerjakan apa seperti itu ya. Jadi kebingungan yang dikerjakan apa, hanya tuh ya pontang-panting belajar dari nol. Coba teman-teman bayangkan ya, seperti ini yang kita bahas macam-macam ini, dia tidak dapat sama sekali kan. Itu kalau orang yang nggak biasa ini, yang nggak biasa banting tulang ya, itu stres kan banyak kan. Jadi orang-orang tuh rata-rata kalau S2 yang yang lintas kan dari pendidikan ke Polri, itu penyakitnya diare itu sering ya, di mana-mana rata-rata orang stres kan diare itu. Jadi penyakitnya orang kuliah itu diare ya. Jadi kalau kenapa diare nggak siap, karena bingung ngerjakan materinya seperti itu ya. Jadi saya harap yang mungkin yang saya omongkan panjang lebar tadi, nanti teman-teman ada gambaran, paling nggak tahu ternyata filosofisnya seperti itu ya. Jadi nanti tidak asal ambil aja, nanti jadi ini kita nggak paham konsep, malah berbahaya ya. Nanti malah ditertawakan orang nanti kalau misalkan suatu saat ada yang ngambil murni atau nanti ngambil suatu praktikum yang aneh ya. Karena asli ya teman-teman, saya tidak bohong. Iya gantian. Saya tuh ngalami 2 atau 3 kali ya, ada 2-3 kali. Itu malah ini mahasiswa angkatan 2013 itu sampai sekarang nggak tahu nih kok nggak dikerjakan. Jadi harusnya udah selesai, malah tinggal ambil ijazah nggak diambil. Jadi ceritanya tuh dia tuh mau mengerjakan levis itu, ngambil ide dari ITB, saya lupa ya, ITB temannya saya lupa ya, pokoknya dari bagus kan. Saya ingat banget, jadi waktu itu dia membuat kasusnya itu pada ini, suara ya. pada lampu ya, pada lampu yang dihubungkan ya dengan menggunakan lensa ya. Jadi kalau di sini saya lihat tuh di buku saya ada, di buku saya Dudley itu ada, makanya saya tahu kok aneh gitu kan, aneh. Terus saya tanyakan, saya kan sebagai pembimbing bilang gini, mas mbak, saya bilang aneh, ini menurut saya aneh ini kok kasusnya kok modelnya kok analisisnya ini kan ada yang disembunyikan, coba dihubungi beneran di email itu nggak pernah dibalas. Jadi mungkin orang yang ketakutan ya. Jadi itu diambil dari proceeding. Dari proceeding mahasiswa S2 yang ini, ada guru itu, jadi beberapa orang tuh yang ikut konferensi di ITB. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalkan mau bikin levis yang tertarik di eksperimen murni, tidak di media, hati-hati. Jadi kalau nanti ngambil itu, wah ini tinggal buat, oke, kita kelihatan gampang, tapi ternyata waktu dikerjakan itu sampai 3 kali itu mahasiswa 2013 itu. Yang kedua, dia juga sama, terus mengukur loss energi dari kalorimeter ya. Jadi kan selama ini kan kalorimeter dianggap bisa memisahkan antara sistem dan lingkungan ya, dianggap nol ya, harusnya tidak, karena ada yang loss ya, di loss. Jadi di situ juga dibuat macam tugas akhir ya, yang diprosesingkan, terus diunggah gitu, terus diambil masa itu juga, terus di email. Kan saya curiga, saya baca bukunya Hadley itu kok beda ya, begitu ya, kok aneh ini analisnya kok bisa gitu. Coba pas ditanyakan ini ngambil datanya bagaimana gitu ya, ternyata nggak dibalas teman-teman. Artinya coba misalkan teman-teman bikin paper diunggah di internet,
kalau diambil orang kan senang sekali ya. Wah, alhamdulillah tulisan saya tuh diterima orang. Jadi saya melihat status Mbak Sita itu angkatan 2015 kalau nggak salah ya. 2015 atau 2016 ya, 2016 malah. Itu kan bikin paper di tesis keterima jurnal Q2. WA-nya itu begitu ada citasi itu langsung bahagia gitu ya. Alhamdulillah ya ada yang mau minta file saya gitu kan ya kita kebanggaan tersendiri yang dialami oleh mahasiswa di W3 itu tidak di WA di email ya tidak di WA itu dialamatkan di email ya di email itu nggak pernah dibalas. Nah ternyata memang itu mengatasnamakan ilmiah tapi ternyata datanya ada yang nggak pas, jadi mungkin nanti teman-teman silakan coba bukannya merah nggak kan salah negatif ya? apa saya lupa itu ya. Jadi kan ya namanya editor kan nggak akan melihat sampai dalam Coba aja tak pindah. yang tahu adalah yang bertanggung jawab adalah autornya, penulisnya. Sehingga kan tadi langsung ditulis ya semua apakah dari aspek plagiat semua kan nanti yang bertanggung jawab adalah autornya. Sehingga kalau jadi pengalaman, tadi teman-teman tertarik ke sesuatu, teman-teman email kok orangnya nggak balas, ya ini ada indikasi nggak benar gitu ya, itu ada indikasi nggak benar seperti itu. Ya. Dan kita lanjut ya sedikit lagi, ya kita akan sampai jam 3 nih, jadi kita coba ya, kita bahas ya, jadi yang ini tadi, yang tentang Matiin dulu. integral kita saya mau pakai Word aja ya, saya pakai Excel yang nggak banyak tadi, apa kok PPT yang nggak banyak. Udah ada yang baca kan tadi ya? Belum. Itu buku yang saya tulis lama, jadi cukup lama. Saya juga sampai lupa ya, saya nulis itu tahun 2010 ya, jadi sudah 11 tahun. Jadi kalau kita lihat ada dua metode ya, Jadi memang kalau kita berangkat dari ini ya, kalau kita berangkat dari ini, kalau memang fungsinya integral umum seperti ini kan gampang ya, teman-teman pasti oke lah. Itu tuh nggak terlalu rumit. Tetapi kalau kita sudah bicara integral yang bentuknya macam-macam, ya, apalagi nanti sudah ada fungsi khusus itu kan nanti pertama tidak semua orang hafal rumusnya yang pertama, yang kedua semakin rumit integralnya itu nanti semakin rumit memecahkan. Apalagi saya tadi cerita ya, kalau misalkan distribusinya tidak rata gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau menghitung momen inersia kan misalkan kalau batang kan sepertiga ya, ml kuadrat atau per 12 kan tergantung di mana kita memutarnya kan. Nah pertanyaannya seandainya distribusinya tidak rata, jadi misalkan yang ada yang batang tadi itu ada yang kerwak dimakan rayap seperti itu ya, ada lagi yang berlubang, itu kan nanti kita nggak bisa pakai rumus ya integral biasa ya, IR kuadrat DM kan nggak bisa. Kenapa? Karena ini distribusinya sudah tidak apalagi sudah tidak kontinu. Jadi teman-teman perlu ingat ya, jadi distribusi itu ada dua, kontinu dan diskret ya, diskret. Jadi kalau diskret itu digambarkan ini ya, ini kan diskret ya, ini diskret. Jadi kalau kita bicara ini memang bahasanya bukan bahasa kita ya, kita tidak terlalu perlu tahu lah, ini orang matematik ya. Jadi kita bisa mengatakan ini bahwa sigma itu sama dengan integral ya, secara gampang gitu. Sigma itu sama dengan integral, syaratnya apa ya, bahwa sigma itu nanti kita anggap distribusi diskret, tapi kalau integral distribusinya kontinu. Jadi itu kontinu kan tidak ada yang tidak ada yang membuat terputus ya. Misalkan kalau mejanya halus, kaca itu boleh kita pakai definisinya sebagai definisinya yang kontinu. Tapi kalau kita bicara kerikil, pasir ya, misalkan kita disuruh menghitung volume pasir ya, menghitung volume pasir di ember gitu kan ya. Itu kan susah. Kenapa susah? Kita pakai integral nggak bisa, karena pasir itu kan ukurannya macam-macam ya kan, pasir ukurannya macam-macam, nggak bisa kita pakai ini DX nya apa kan, nggak bisa.
efeknya juga akan berubah ya, karena apa, bentuknya macam-macam tadi ya. Misalkan kita ambil satu pasir, satu pasir ya, satu pasir mungkin bisa pakai efek diek, tapi nanti pasir yang lain ya, misalkan bentuknya beda, ada yang bulat, ada yang agak pecah, itu nanti nggak bisa dipakai. Jadi teman-teman ini gambarannya. Jadi yang saya jelaskan ini tadi, saya ingat materinya Pak Radiono. Jadi Pak Radiono itu dulu saya ingat sekali, beliau itu menjelaskan ini ya Pak. Nah Pak Radiono termasuk kuat ya, jadi dosen pendidikan yang kuat. Mata itu Pak Radiono. Jadi Pak senangnya ngajar apa, termodinamika ya, ismat ya. Jadi saya dulu sampai tahu konsep ini juga dari beliau. Jadi kalau teman-teman cari ini di buku Assalamualaikum. susah ya, saya yakin susah. Jadi saya juga ini turun temurun ya. Jadi saya yang jelaskan Pak Rat ya. Kadang memang penjelasannya kan memang kadang kita kan sulit nih langsung mentah konsep. Sehat, Mas. Misalkan gini, Sehat. konsep bahwa usaha itu kan akan menghasilkan ya seperti dengan perubahan energi ya, atau perubahan energi gitu aja. Nanti kalau menjelaskan, kalau kita menggunakan gelas, model gelas dikasih es, itu kan nanti RS tadi kan bisa berpindah keluar gelas, ya kan? Mas mau pinjam. Buktinya apa? Nanti keluar gelas itu basah, ya kan? Obeng. Padahal gelas itu nggak bocor kan? Kita pakai untuk itu loh. Itu gelas itu nggak bocor. Itu kan Pak Rat itu bagus sekali menjelaskan. Atau juga ini, kalau teman-teman lihat, Di mana sini, Mas? teman-teman lihat ini ya apa, ada yang mungkin pernah tahu penjelasannya kalau es batang itu batangan es misalkan itu nanti dikasih kawat, dilengkungkan, jadi ini misalkan ini apa bedanya ya, ini es, ini misalkan batangan es ya, nanti dikasih kawat melengkung seperti ini, terus dikasih beban, nanti kan kawat itu akan dapat menembus es tanpa es itu patah. Ini ada yang pernah dengar kasus ini enggak? Ada yang pernah dengar kasus itu? Mas Rojan mungkin pernah, Mas? Baru dengar Pak. Baru dengar, Mas? Itu fisika sering loh ya. Fisika tuh. Kan ada yang lain mungkin pernah saya tahu. Yang lain itu konsepnya bagus, itu konsepnya. Yang lain selain Mas Rojan mungkin silakan, ada yang pernah tahu kasus itu. Belum pernah Pak. Belum pernah, sumpah belum pernah ya? Mbak Taskia mungkin, atau Mbak Rania? Belum pernah Belum. Pak. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa nyoba ya, bisa nyoba. Ini juga konsepnya konsep integral sebenarnya. Konsep integral ada konsep usaha. Jadi kalau kita bicara usaha kan sebanding dengan perubahan energi ya. Usaha kan sebanding dengan perubahan energi. Dulu ya, Mas. Artinya kalau balok es tadi kan itu kita lingkari gitu ya, kasarnya kita ya, setengah lingkaran atau gimana, pokoknya seperti kita gantungin dengan kawat ya. Nanti kawat itu kan kita kasih beban, apa yang terjadi, dia akan melakukan usaha kan, usahanya apa, dia akan, beban itu kan menarik dia ke bawah ya. Terus kan bisa ada gesekan kan panas ya kan, ada gesekan panas tadi itu akan menurunkan akan menaikkan suhu di balok es tadi, sehingga yang kena kawat tadi itu akan sedikit mencair. Terus karena sangat lama ya, tidak cepat ya, jadi proses ke bawahnya itu bergerak ke bawah itu sangat lambat, sehingga di atas nutup lagi. Jadi proses perubahan energinya itu dikatakan itu ya mendekati kekalah. Jadi syaratnya ada loh ya, syaratnya suhu di lingkungan itu tidak terlalu ekstrim ya. Jadi nanti teman-teman silakan nyoba ya, nanti akan bisa jawab ya, akan coba bisa praktekkan. Jadi silakan nanti cari balok ukuran berapa, balok es nanti dikasih kawat, syaratnya kawat loh ya. Ada alasannya kan untuk panas itu ya. Jadi kalau selain kawat saya belum pernah ngerti. Jadi misalkan pakai tali ya mungkin juga harus yang ini, yang rigid ya. Kalau tali biasa saya juga belum ngerti. Jadi nanti gitu, jadi gerak
ke bawah itu, garis tarik ke bawah itu usahanya itu kan nanti karena W itu Fs ya, kan nanti kan ada bergerak ke bawah, S itu nanti sebanding dengan perubahan suhunya, nanti balik lagi, jadi dia bergerak ke bawah, luka sedikit ya, sampai sedikit karena dia pelan, bahkan nanti di atasnya sudah nutup lagi seperti itu. Jadi nanti terkesan ya, enggak terkesan ya betulan ya, bahwa kawat itu akan menembus balok es itu tanpa nggak bisa. ya, tanpa itu patah. Itu yang ini yang terjadi ya. Itu juga bisa teman-teman temukan kalau teman-teman baca buku ini termodinamika tahun 80-an. Itu ada di depan ruangan saya. Sayangnya itu ya Pak, saya tawarkan ke mahasiswa itu banyak yang tidak tertarik. Saat itu saya tawarkan, mungkin bukan angkatan teman-teman yang saya tawarkan, silakan mau yang ngambil, ini buku lama daripada ini, tapi ilmunya bagus, saya bilang seperti itu, karena ilmunya konsep dasar. Ternyata banyak yang nggak minat, akhirnya dulu nggak tahu pas akreditasi 2019 kelihatannya nih banyak yang dikilokan ya, apa di istilahnya ya, di kilo apa ya, dijual ke mungkin ke Mbak Sri ya, di Mbak Sri di mana itu, Sriwedari mungkin ya, jadi saya nggak tahu dulu. Nah saya nggak ada tempat untuk menyingkirkan, itu kan buku masa lalu. Jadi seperti itu teman-teman ya, konsep memang kalau kita lihat konsep usaha integral itu luar biasa sampai di sana ya. Saya juga ini pahamnya dari Pak Radiono ya, dari Pak Radiono, karena beliau itu orang masa lalu, orang tahun 80-an kuliahnya, jadi terus dalami terus sampai sekarang ilmunya untuk masalah ini kuat ya. Jadi kalau itu saya juga membaca buku yang tadi ya, di buku termodinamika yang ada di prodi seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi kalau ini kita anggap fungsi ya, fungsi integral tadi ya, integral dari fungsi fx ya, dari integral a, maka dari a dari batas a sampai b untuk fungsi dx, fx dx, kan nanti kita bisa pakai metode trapesium ya, metode trapesium. Jadi kan kita pakai ada dua metode sebenarnya, ada trapesium dan Simpson ya, jadi ada dua metode itu juga nanti ada di buku yang tadi saya tunjukkan teman-temannya, ada di sana, nanti teman-teman nyoba ya. Caranya bagaimana? Kalau yang trapezoid itu atau trapesium itu pernah saya pelajari waktu saya kuliah S1, diajari oleh Bu Heni ya. Bu Heni kelihatannya masih ngajar sekarang di matematik ya. Jadi kalau di metode itu nanti fungsi ini kan, jadi fungsi ini kan fungsi integral, fungsinya ya, fungsinya. Jadi nanti kita bagi menjadi H0, H1, H2 sampai H-1 ya. Jadi ini fungsinya. Terus ini kita anggap ini titik Y0, Y1, Y2 sampai Y-1. Terus di sini di lebarnya itu A sampai A1 ya. X1 ya, X2 sampai X-1. Jadi kalau zaman saya dulu, delta X itu satu-satu ini ya, 0 sampai A itu namanya Riemann. Jadi ini Riemann 1, Riemann 2. Jadi nanti kita mau menghitung jumlah integral ini, berarti kita menghitung luasan ini, panjang kali lebar. Jadi nanti kita luas ini berapa, luas ini berapa, luas ini berapa. Coba ini teman-teman kalau bayangkan ini kalau luasnya banyak itu ya, kan luasnya miliaran misalkan ya, itu kan rumit banget ya. Kalau seperti itu kan kita pakai komputer ya, sebagai komputer. Jadi kalau ini memang kasusnya itu dibuat kecil ya, jadi nanti di logikanya, jadi delta X ini ya, di delta X ini saya yakin teman-teman sudah baca ya, bahwa nanti banyak selang ini kan, delta itu kan B per N ya, jadi B ya, B per A ya, jadi batas integral dari sini B A dibagi N sebanyak jumlah N. Nanti terus luasannya itu nanti dari trapezoid tadi ya, jadi misalkan kita mulai dari X0 sama dengan A sampai Xn sama dengan B, batasnya ini sampai sini kan nanti merupakan penjumlahan panjang tiap segmen trapesium. Jadi kita ingat ya, segmen trapesium. Jadi ini kan dianggap trapesium 1, trapesium 2 sampai N gitu. Nanti ada rumus ini. X1 itu A plus delta X ini ya. Jadi ya nilai X1 ini A plus delta X karena ini kan selangnya. Terus X2 itu A plus 2 delta X karena dianggap ini sama terus selangnya ya. Selangnya kan sama terus. Kalau selangnya beda lebih rumit lagi kalau selangnya beda. Jadi dianggap selangnya sama ya, dianggap selangnya sama. Ya, nanti sampai ketemu rumus coba X N-1 ya, kalau kita ingat rumus kemarin ya. Kalau kita kan biasanya X plus 1, jadi ini diambil dari bukunya tadi siapa ya, yang saya tadi pakai cenderung pakai M1. Jadi kalau kita kemarin pakai
n plus 1, jadi ini n minus 1, jadi sama saja, ini sama saja maksudnya. Itu A plus n minus 1 delta X. Sehingga nanti kita bisa ini secara secara grafis kita gambarkan pakai ini secara grafis. Jadi kita luas trapesium itu sebagai panjang kali lebar ya, tinggi lah, kalau sini tinggi kali lebar, nanti kan ada selisihnya, sehingga selisih nanti kita hitung pakai ini ya. Tapi misalkan kita pakai pendekatan ini, pakai tinggi rata-rata ya, jadi ada istilahnya tinggi rata-rata. Kenapa? Karena tingginya kan nggak sama kan. Jadi kalau kita lihat bentuknya kan melengkung ya, tingginya tidak sama, sehingga kita pakai tinggi rata-rata, sehingga nanti kita peroleh ya, misalkan di daerah pertama ya, itu A0 H1 X1, ini untuk luasnya kan sebesar ini, setengah Y0 plus Y1 delta X, itu untuk luasnya ya. Sedangkan untuk trapesium ini ya, yang X1 H1 X2 itu sebanding dengan setengah kali Y1 plus Y2 delta X. Ini kan luas ini ya, luas trapesiumnya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kan luasnya kan sebenarnya kali seperti ini ya, seperti ini kan trapesiumnya seperti ini. Tapi karena luasnya itu tidak teratur, kita ambil rata-ratanya. Rata-rata seperti apa? Kita pakai rumus ini tadi ya, setengah J0 plus J1 terus setengah J1 plus J2 tergantung pada fungsinya. Sehingga kita punya rumus umum. Kita punya rumus umum bahwa luas tadi ya, luas dengan metode trapesium itu harus banding dengan setengah Z0 plus J1 plus J2 sampai Z-1 plus setengah Zn delta X. Jadi ini rumus umum yang kita pakai, ini rumus umum matematik. Terus bagaimana kalau kita mencoba menghitung? Jadi misalkan kita mau pakai ini ya, kita mau memakai kaidah ini, kita misalkan mau membandingkan jumlah ini, jumlah integral dari fungsi 2x kuadrat dx batasnya antara 1 sampai 2. Ini kan kalau secara eksak ya, secara eksak itu ya kita kembalikan ke rumus matematik itu kan sebanding dengan ini ya, 2x kuadrat dx dari 1 2 kan kalau kita hitung kan ini kan ya sepertiga x pangkat 3 kan, sehingga kita integralkan seperti 2/3 x pangkat 3 ya. Ini kan ingat ya, saya kan teman-teman pasti ingat ya. Terus 3 kalikan i kuadrat ya, ini kan rumus ini ya, batasnya ya, ini bukan i kuadrat ya, tapi batasnya saya mau nyari simbol yang benar-benar tegak lurus ya, atau hanya saya tulis seperti ini. Jadi jangan salah tafsir ya. Ini batasnya integral ya, jadi 2/3 x pangkat 3 batasnya 1 sampai 2. Kalau kita hitung kan nanti ketemunya 14/3 ya, itu sekitar 4,6, hasilnya 4,6. Jadi kalau secara eksak kita hitung tuh 4,6 secara eksak. Terus yang ini, yang kalau kita pakai metode segi 4 atau trapesium tadi sama, dari nanti kita tentukan dulu batasnya kan batas dari 1 sampai 2. Jadi A itu 1, B sampai 2. N-nya itu kan ada 4, kita bagi 4 bagian ya. Jadi kan nanti ada yang kardus coklat itu. Delta X, selang kan selang tiap interval ya. Jadi interval kan tadi kan batas ya, batas integral dibagi jumlah N. Berarti kan ini temunya B min A berarti 2 min 1 1/4 ya, 0,25. Untuk fungsi X ya, fungsi X kuadrat ya, f in X kuadrat ya, ini 2 kan sebagai tetapan ya, sebagai 2 tetapan dalam undangan. Nanti kalau kita hitung ya, Nah itu bisa. kalau untuk kita hitung nanti akan kita dapatkan nilai ini ya, X0 tadi kan ada rumusnya ya. Jadi kalau kita lihat rumus jadinya kan ini, sebenarnya kan kita tuh dapat rumus jadi ini ya, ini kan X1 berapa X2. Jadi kita sebenarnya tinggal pakai ini. Ini rumus yang pakai ini. Kalau yang ini kan pendekatan matematik ya, ini kan pendekatan matematik. Sebenarnya kita pakai ini dulu, setelah ini ketemu baru untuk menentukan nilai ini kan. Jadi kan sebenarnya ceritanya gitu. Jadi setelah kita hitung, nanti teman-teman udah pasti sudah lihat ya. Dan ini sudah kita tinggal hitung. Nanti tinggal kita masukkan ke ini, kita ketemu nilai X4-nya berapa, gitu kan, nilai B-nya berapa. Semua sudah ketemu nilai-nilainya dari X0, X1, X2, X3, X4. Tinggal kita masukkan ke rumus tadi setengah ini. Ya, masukkan ke sini, nanti kita sudah ketemu, tinggal nanti dikalikan 2 kan.
kan ada kan ini 2 kali tadi kan 2-nya kita keluarkan di integral kan. Biasanya sekitar 2,34. Ini biasanya 2,34. Kalikan 2 4,6875 ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita hitung pakai perhitungan eksak itu 4,66 ya. 4,66 ternyata kalau kita hitung menggunakan metode trapesium itu 4,6875 atau kesalahannya sekitar Enggak, maksudnya 0,45%. Ini kan yang cukup kecil ya, cukup kecil. Jadi pada kasus sederhana seperti ini sangat dekat ya, seperti dapat kita terima seperti itu. Kemudian metode Simpson itu juga mirip dan ini kadang-kadang juga lebih mudah juga kalau saya lihat ya metode Simpson. Jadi kalau metode Simpson itu memang kita buat seperti parabola ya. Jadi teman-teman tadi sudah membaca ya, sudah membaca. Jadi memang kita nanti buatnya seperti ini. Ya, kita semacam buat kita ubah ke dalam bentuk parabola dengan batas dari min H sampai H. Ya nanti kalau kita uraikan terus, nanti kita juga akan dapat ya rumus umum ya bahwa ada L itu ini kan jadi L seperti 3H kali J0 plus 4 jadi 1 plus 2. Jadi kalau yang berikan ini kan tadi kan bukan ini ya, bukan tanah kita lah, ini orang matematik kita tinggal pakai ya. Akhirnya kita dapat ini totalnya ini ya, ini total ya, ini total. Kalau kita mau mencari total seperti ini ya, terus cari H-nya ini hanya dibedakan ya. Kalau yang tadi kan delta X ini ganti H ya, B min A per N ya. Beda selangnya, jadi hanya istilahnya sama ya, hanya selang. Terus ini nanti teman-teman bisa nyoba ya, Jadi kalau kita coba misalkan nanti fungsi ini fungsi tadi ya, fungsi yang eksak tadi kan kalau pakai Simpson itu kan eksak 4,66, pakai pakai tracesium kan 4,68 ya. Kalau 4,68. Nanti kalau pakai Simpson itu berapa ya? 4,66. Ya ternyata memang kalau pakai Simpson itu lebih teliti, agak lebih teliti daripada menggunakan metode trapesium. Ya. Jadi ini teman-teman ya, jadi nanti membacanya silakan nanti. Ini caranya mirip ya, sebenarnya mirip algoritmanya kalau kita mengerjakan ini metode persamaan diferensial dengan metode Runge-Kutta. Jadi nanti teman-teman kalau pengen yang ingin belajar lanjut sendiri ya tentang metode Runge-Kutta, caranya seperti ini sama. Memang pertama agak rumit, tapi kalau kita lihat itu arahnya kan menentukan ini ya, menentukan X1 gimana, X2, X3. Setelah ketemu nanti baru kita masukkan ke rumus umum seperti itu ya. Coba tarik. Baik, saya kira itu ya. Terus nanti tugasnya, jadi nanti teman-teman coba jadi di elemen berapa ya di ini. Nah ini dari tadi kayak. Saya lupa beberapa. Ini jadi bukunya Stephen Tekaris itu. Sama Arya. Coba dia. Sila. Ya, teman-teman nanti kan bisa lihat ya. Di sini juga bisa lihat nanti kurva ya. Jadi kalau dilihat di sini lebih sederhana dengan materi kita itu lebih tinggi di dalam materi kita ya untuk linear and parabolic regression. Jadi kalau di sini itu cenderung arahnya ke materi kita kemarin ya. Jadi ke arah materi kita kemarin. Kaji materi kita yang big data itu agak dalam walaupun tidak dalam banget, paling enggak teman-teman sedikit kenal tentang ini metode Runge-Kutta. Kalau metode Runge-Kutta metode big data. Saya lupa halaman berapa ya. Oh ini ternyata integral nomor itu bab 10 ya, bab 10. Jadi ada satu tugas yang nanti teman-teman perlu kerjakan sebagai tugas proyek untuk mata kuliah komputasi. Ini sudah ini. Jadi saya ambil dari teman-teman ya. Saya sebenarnya ambil dari sini. Ya. Karena kita bikin buku itu kan judulnya saya bikin buku kan tidak boleh kita tuh yang jiplak. Sehingga saya banyak ini yang banyak yang saya ubah saya katakan dengan kalimat sendiri gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau baca ini lebih detail. Jadi buku saya sebenarnya dari sini. Beberapa saya ambil dari sini. Mohon maaf Pak, share screen-nya tidak berpindah itu Pak. Oh iya, sebentar ya Pak, maaf. Lupa ya. Jadi tadi belum saya pindah. Bentar. Buku kuliah kali ini Mas ada screenshot ya, untuk screenshot. Jadi kalau tadi saya pakai
saya pakai entire Windows itu ini apa? Nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan nggak kelihatan proses perkuliahannya. Sebentar. Ya sekitar 5 menit lagi ya. Jadi ini dah dan asar. Ya karena tadi apa? Agak terlambat karena nggak bisa presensi ya. Jadi mau asar dulu nggak apa-apa. Jadi misalkan apa? Tidak usah izin. Pak saya mau sholat boleh langsung nggak usah izin nggak apa-apa. Ya, jadi kalau di tempat saya musolanya memang sekitar 3:30 biasanya seperti itu. Jadi nggak terlalu bermasalah. Tapi teman-teman yang mungkin dekat masjid sudah iqomah segera ke masjid nggak apa-apa nggak usah izin ya seperti itu. Ya baik teman-teman di sini coba ini ada apa Rapi. misalkan ini contoh integral kok integral numerik ya integral numerik ya di sini kasusnya e kuadrat ya ini e kuadrat dx seperti itu ya jadi saya sebenarnya hanya nambahi biar apa berbeda kasusnya karena kalau sama persis namanya kan itu plagiatisme ya seperti itu jadi nanti teman-teman silakan nyoba yang ini satu ya pakai metode Simpson kalau nggak salah ya jadi pakai metode Simpson nanti teman-teman coba kerjakan pakai Excel ya ya di sini sudah ada ya coba sini sudah ada jadi untuk apa kasus 1023 jadi kasus 1023 Nggak ada ya? jadi nanti teman-teman nyoba seperti ini aja jadi nanti ada pengali ada produk ya jadi itu ada ini kan suku-sukunya kan ya ini ada suku-sukunya jadi nanti teman-teman lihat soalnya 1023 yang mana sebenarnya ini ya jadi soal ini jadi nanti soal 10.5 ini nanti silakan teman-teman kerjakan pulang di Excel ya di Excel ini kan kalau di atas itu kan pakai MATLAB yang atas tapi di bawah juga disediakan pakai Excel ya jadi nanti teman-teman tinggal mengerjakan ulang di sini menggunakan kaidah ini ya kayak gitu mungkin ada yang mau ditanyakan. Enggak susah, dijamin enggak susah. Teman-teman tinggal baca. Kalau enggak biasa bahasa Inggris, baca yang di tulisan saya juga boleh gitu ya. Tapi kalau mau langsung ke sumber aslinya yang lebih valid, pakai ini juga boleh. Gitu ya. Silakan nanti teman-teman yang paling nyaman di mana seperti itu. Ini sudah ini ya. Sudah bisa download semua ya bukunya ini? Belum. Enggak, ini bukunya enggak besar kok ini kak. Belum bisa. Kalau kesulitan saya kirim ini saya kirim filenya kalau kesulitan download ya. Jadi nanti kesimpulannya tugasnya teman-teman mengerjakan yang contoh soal ini 10.5 dikerjakan dengan Excel ya. Jadi kan akar super X dx dari atasnya 1 sampai 2 ya dengan menggunakan Excel. Jadi sudah hitung-hitungnya. Jadi teman-teman nanti tinggal ngitung menggunakan itu. Seperti itu. Baik, ya silakan Mas. Untuk UTS-nya itu minggu depan bagaimana ya Pak? UTS biasa aja. UTS kan ini kan sekarang UTS kita kan nilainya kan nggak banyak tuh Mas. Ya dah. Jadi UTS nanti paling langsung ngerjakan nggak harus banyak-banyak. Jadi mungkin kalau ada hitungannya mungkin paling sedikit ya. Jadi benar-benar ya paling 3 jam Mas. Beda kalau yang normal itu kan semalam biasanya Mas. Jadi kakak tingkat itu kalau UTS komputasi semalam. Kenapa? Karena mereka nggak ada tugas proyek. Kalau teman-teman kan ini kan tugasnya proyek kan. Jadi tiap minggu mengumpulkan. Jadi kalau yang sampai kelewatan ya nanti nilainya bisa kurang jauh. Jadi misalkan ada yang nggak pernah mengumpulkan itu kan jadi repot sendiri. Kalau nggak salah kan kemarin kan nilai UTS itu kan hanya 30% ya. Saya lupa itu kemana, saya lihat lagi. Jadi nilai terbanyak itu kan pada nilai
nilai proyek ya proyek, dan sebenarnya keaktifan gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat keaktifan kalau yang daring kan nggak semua aktif sebenarnya kalau nggak ditanya ya. Jadi nanti saya paling banyak untuk mengkonversi nilai ya dari proyek atau dari nilai ujian seperti itu. Jelas nilai ujiannya tidak ini ya, ujiannya tidak seperti biasa. Kalau biasa ini kan biasanya itu soal saya upload hari ini siang, besok siang baru dikumpulkan. Karena membuat komputasi seperti itu. Sekarang kan enggak ya. Nah sekarang modelnya gitu. Kalau saya buat komputasi nanti berat. Kenapa berat? Kalau mau ya tidak apa-apa, saya lebih enak. Jadi kalau misalkan mau komputasi, saya tinggal bikin 1-2 soal, saya upload, nah nanti saya enak koreksinya. Kalau yang ini kan paling soal biasa ya. Kalau yang soal yang normal ini kan misalkan definisi sedikit contoh paling gitu, tidak terlalu berat karena itu kan untuk ukuran nilai juga. Tapi saya kembalikan teman-teman, kira-kira mau komputasi penuh atau mungkin soalnya yang ringan-ringan saja seperti itu ya? Ada komputasi paling satu pastilah. yang integral ya, paling integral ya. Ya masa milih yang sulit. Ya paling nanti saya minta hitung ini momen inersia, jadi saya kasih bocorannya ya, paling itu ya, paling integral sederhana ini. Makanya saya teman-teman mewajibkan teman-teman mencoba menghitung ini pakai Excel biar nanti teman-teman besok cepat ya. Oke, gitu ya. Silakan. Mau proyek komputasi atau biasa saja gitu aja? Yuk, serentak yuk. Soal UTS-nya, silakan dipilih. Kok diam-diam aja. Gimana? Nanti didiskusikan saja. Mungkin didiskusikan saja dulu Pak sama teman-teman. Iya, gitu ya. Nah, jadi memang gitu. Jadi kalau memang mau didiskusikan juga nggak apa-apa. Jadi misalkan mau ringan nanti berbarengan 3 kelas juga nggak apa-apa. Jadi 3 kelas misalkan mau soal komputasi coba. Jadi komputasi juga nggak akan berat-berat mas, nggak akan berat-berat. Kenapa? Karena ini kan kalau berat-berat nanti kalau sulitan semua nanti kalau ngulang semua saya kasih kerjaan. Dan ini kerjaan saya banyak banget ya. Ngajar PPG itu kan sampai segitu berat ya. Jadi kalau komputasi pun nggak akan berat. Jadi yang pernah teman-teman kerjakan seperti itu nggak akan jauh-jauh banget dari komputasi. Kayak gitu ya. Nanti saya dikabari ya, minggu inilah dikabari biar nanti misalkan besok kan nunggu yang kelas sebelah ya, kelas sebelah kan hari Kamis kalau nggak salah atau hari Rabu ya. Dan paling nggak hari Jumat nanti ngabari saya biar nanti kita tentukan. Ya tetap dua-duanya nggak akan berat karena memang komposisinya hanya 30% gitu ya. Jadi nggak, kalau kita ubah nanti dimarahi orang ISO nanti. Ini di RPS katanya 30% kok nyatanya jadi besar banget gitu. Nanti nggak fair ya. Teman-teman bisa juga nuntut saya, Pak Fosi kok saya tugasnya dapat nilai 90, ujiannya dapat nilai 100 kok. Nilainya malah misalkan kok jadi nggak 95 gitu kan, karena nilai UTS itu kan hanya 30%. Ini nilai tugas 70% seperti itu. Baik, sudah jam 3:09. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya anggap cukup ya. Oke, saya anggap cukup untuk materi hari ini. Tidak susah, asal teman-teman mau nyoba ya. Jadi nanti tinggal dilihat alurnya, tinggal diturun ya kan, udah ada pengalinya, ada hasil kalinya, nanti tinggal dijumlah sudah jadi seperti itu. Nanti untuk menghitung momen inersia juga sama ya, sama, tidak jauh-jauh beda, caranya juga sama seperti itu. Kenapa nggak mau sih? Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah presentasi semua ya? Belum kayaknya. Kalau yang belum, ini saya buat sampai jam ini, sampai buat jam berapa? Jam 15.30. Jadi misalkan ada teman-teman yang belum presentasi, boleh presentasi sampai 3:30 ya. Jadi karena tadi memang saya minta teman-teman belajar dulu, presentasi dulu, ternyata yang saya buat belum tersimpan seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kuliah kita hari ini cukup ya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.